Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana para apologet Kristen mereka berkumpul di dalam satu room yang di dalamnya ada Ibu Sofiatul Al-Hayat, ada Ki Ahmad, ada Bang Erben, dan juga ada teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, dan juga Pak Paul Sang. Kita akan melihat bagaimana tanggapan dan juga respon mereka terhadap setiap jawaban-jawaban yang mereka berikan kepada para polemikus yang melontarkan pertanyaan kepada mereka. Pastinya akan ada perbedaan, tapi perbedaan itu bukan hal yang memisahkan atau menghancurkan, tapi perbedaan itu yang menyatukan mereka. Dan pastinya semuanya ini yang mereka lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan Injil diberitakan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya arti nama Yesus sampai nanti sebagai imam raja dan nabi atau kemesiasan, terus gelarnya sebagai anak manusia, rasul Allah, hamba Allah, gambar Allah, rupa Allah, seterusnya, termasuk juga bidat-bidat nanti dijelaskan. Jadi ini judul bukunya bro, judul bukunya katanya itu Kristologi dalam Perspektif Gereja Ortodoks ya. Jadi ini bukunya. Nah ini tadi tentang ini misalkan yang Allah yang perkasa ini, coba ya yang sebelum itu. Ini misalkan penasihat yang ajaib ini di sini dijelaskan, ditunjukkan data-datanya di dalam perjanjian baru seperti apa penjelasannya ya. Terus di dalam pengajaran dari Basilius Agung juga dijelaskan demikian. Jadi pengajaran Kristen ini satu dengan lainnya itu saling menguatkan ya, saling menjelaskan. Ya, terus misalkan hati-hati kameramu. Iya. Ini penasihat yang ajaib. Terus Allah yang perkasa, yang dimaksud Allah perkasa itu apa? Di sini dijelaskan. Terus tadi yang dimaksud ini ya, Bapa yang kekal. Nih, Bapa yang kekal. Nih. Jadi nanti kalau misalkan sederhana aja, itu nanti ada di akhir di sini dijelaskan. Nih. Jadi di dalam pengakuan iman itu kan jelas bahwa hanya ada satu Allah saja, atau di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi yang dikatakan Allah itu adalah Sang Bapa yang satu itu, sedangkan Yesus Kristus dikatakan sebagai Tuhan. Tetapi kalau dikatakan yang segala sesuatu dijadikan oleh Dia, itu kan bicara juga tentang kodrat keilahiannya. Makanya harus bisa dipahami Bapa dengan firman-Nya, dengan rohnya itu adalah tiga hal yang dapat dibedakan, tetapi itu adalah satu kesatuan atau esensi, gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa pemahaman oneness itu ya, itu sangat tidak beralasan jika gelar Bapa yang kekal itu dikenakan Yesus itu dikaitkan sebagai Dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Karena kalau itu pengertiannya, mengapa Roh Kudus tidak disebut sebagai Bapa yang kekal? Bukankah Roh Kudus itu juga berada kekal bersama-sama dengan firman di dalam Sang Bapa? Jadi Roh Kudus tidak berdiri sendiri ya, sebagai sumber yang melaluinya, sebagai sesuatu yang diciptakan. Namun Roh Kudus dalam karya penciptaan berdiri sebagai pribadi yang memberi hidup pada segala sesuatu yang diciptakan. Karena itulah gelar Bapa yang kekal haruslah dikenakan pada Sang Sabda yang nuzul turun, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui Sang Sabda inilah kita mengenal jarimu katanya jangan kelihatan itu, jarimu jangan kelihatan. Iya. Jadi maksudnya apa? Jadi melihat Yesus Kristus ini, melihat firman-Nya Bapa ini, yang melihat Bapa, tetapi dapat dibedakan. Makanya aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, di dalam Yohanes 14 ayat 10. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kalau selamat sore. Yang lain juga bisa juga. Misalkan melalui Yesus mendapatkan kehidupan yang kekal, sedangkan Bapa, jadi itu bicara tentang esensinya. Makanya penjelasan esensi dan dalam pemahaman kristologinya lagi itu juga ada lagi nanti dibahas gitu. Oke. Pak Paul Jang, gimana, apa mau disampaikan Pak Paul? Pak Nabi 26. Jadi seharusnya waktu menjelaskan itu tidak perlu dipaksakan. Belum tentu semua orang setuju dengan apa yang kalian pikirkan, logikanya ya, alur berpikirnya. Saya ngajar sudah berapa puluh tahun ya. Selama saya mengajar tidak semua, bahkan saya ngajar anak saya sendiri pun belum tentu saya ngajar anak saya dia ngerti yang saya ngomong loh. Belum tentu. Karena dia punya konsep sendiri pikirannya dia, kerangka berpikir, bukan konsep. Dia sudah punya kerangka berpikir sendiri, padahal itu dari kecil saya yang bentuk.
Tetapi kerangka itu kan belum jadi. Apalagi kamu ketemu orang yang tidak kamu kenal, belum tentu dia ngerti yang kamu ngomong. Jadi ketika kamu sudah sampaikan, dia masih belum ngerti, ya sudah, kasih itu saja. Kalau kamu paksakan malah tambah, apalagi tadi dengan ada beberapa perkataan-perkataan yang sedikit membuli ya. Nah itu malah dia ingin belajar. Pak AN ini kelihatannya Kristen ya, kelihatannya Kristen. Memang dia kelihatan dari pertanyaannya sebenarnya dia mau belajar. Tapi kalau digituin kapok dia nanti. Ya, saya sih nggak tahu ini Pak AN ini ya. Saya juga baru tahu ini. Kalau bilang belajar dari saya, ya mungkin dia ada di som saya, ya kan? Nah, karena saya kan mengajarkan orang oneness punya kerangka berpikir sendiri yang menjadikan dia jadi orang oneness. Orang Trinitas punya kerangka berpikir sendiri yang menjadikan dia Trinitas. Unitarian juga sama. Kamu nggak bisa paksakan tuh. Begitu kamu paksakan, ya prank. Jadi biarkan nggak ngerti nggak apa-apa, diemin dulu. Suatu hari kamu akan bisa meyakinkan dia daripada kamu paksakan. Kayak tadi, kamu nggak ngerti gini bodoh banget, ya nggak bisa juga. Ya karena yang kamu ajak ngomong belum tentu pendidikannya lebih rendah, belum tentu dia juga IQ-nya lebih rendah daripada yang kamu pikirkan. Oh kamu nggak ada Roh Kudus ya, belum tentu juga, nggak bisa juga. Jadi Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada para murid, dikatakan sesuai pemahaman mereka masing-masing. Nggak dipaksa, mentok, pasti mentok kalau kalian bicara begitu. Tadi ayatnya untung kalian tadi bagus tadi kasihnya kan, sehingga Pak En pun bisa, walaupun saya tahu masih dalam kebingungan, tapi bisa sedikit lebih mengerti. Ya kan, bisa, oh ya nanti tapi kita juga masuk akal nih. Nah tadi kan baru tuh, coba kalian tadi kasih ayatnya tadi seperti itu tanpa harus membuli. Oh masuk akal nih, tapi belum ininya dia belum cun, tapi buat dia sudah, oh maksudku ini. Nah dia nanti berapa hari kemudian dia akan nanya lagi nanti. Namanya orang mencari kebenaran, masa mau disuruh percaya saja sama kalian? Ya nggak mau lah orang mencari kebenaran, kalau dia sungguh-sungguh cari kebenaran, dia nggak akan mudah percaya dengan siapapun. Karena dia memang, tapi bukan dia mau ngeyel. Karena ada ayat-ayat lain dan sudah ada pengajaran lain yang sudah dia terima. Jadi nggak bisa dipaksa begitu. Tapi pas tadi dia ngomong tadi itu, waktu siapa tadi kasih itu, Yohanes 16 itu. Kebetulan ayatnya, oh masuk tuh di logikanya dia. Masuk dia kan, walaupun kalau saya pun masih belum bisa terima. Tetapi kalau dia sudah masuk begitu ya sudah. Jangan berusaha ditambah-tambahin lagi. Nanti nambahin lagi kayak tadi Lukas 3 tadi, tambah bingung lagi dia. Jadi satu kalau dia udah pas, ya di situ dulu berhenti. Jangan dipaksa. Dipaksa nggak akan masuk. Percaya saya. Ya. Jadi selama saya kalau ke orang Islam, ya sebagian besar dari mereka 99% mereka mau cari ngeyel. Makanya kalau saya sama orang Islam, saya langsung tes. Tapi kalau saya tahu begitu dia ini orang Kristen, saya akan tungguin dia. Kecuali dia mulai ngedan ya. Kalau orang Islam, kalau dia tanya baik dari 3 pertanyaan pertama, saya sudah tahu nih, ini orang mau cari ribut, apa mau cari bener nih. Kalau cari dia bener kayak kemarin si Mangunsong itu masuk ke saya katanya dia mualaf. Salah ini setengah jam saya ngobrol sama dia. Tak tungguin dia mau tanya apa, saya jawab semua yang dia tanya karena dia nanyanya juga bener. Tapi begitu si siapa masuk misalnya, well ini tanyanya udah enggak karu-karuan nih, manggil nama saya saja udah nggak bener. Ya langsung tak giles-giles gitu. Berarti dari awal aja dia udah niat nggak bener. Tetapi jangan lupa kita punya misi. Waktu kamu nerangin tadi, ya, yang nonton tadi kan 800 katanya si siapa Erben tadi. Dan mereka nggak dapat ilmu apa-apa kalau tadi kamu bully loh, bikin tontonan. Saya sengaja bikin tontonan biar rame kadang-kadang. Sebab kalau nggak tensinya nggak tinggi, nggak ada yang nonton kan. Walaupun kamu ilmunya tadi panjang lebar muter-muter orang nggak denger. Kecuali kamu bikin tensi tinggi orang baru denger satu-satu tuh. Ya, udah baru sepaneng baru orang denger dan nanti diputar ulang sama orang itu baru kamu ngajar yang benar. Misalnya tuh ya, Tetapi kalau misalnya tadi menurut saya tadi harusnya didengerin dulu dia ngomong. Tadi ada beberapa dia mau ngomong dipotong terus. Dia kan lagi nanya. Jangan di ini terus. Saya nggak tahu ya kalian Tritunggal Oneness itu kalau lagi debat kebiasaannya pengennya ngomong. Harusnya orang lain ngomong didengerin dan jangan pengen jawab. Karena saya yakin kamu pasti bisa jawab. Hanya kamu jawab yang dia tanya bukan. Tadi itu kalian jawab yang dia nanya apa, kalian jawabnya beda semua. Si siapa tadi Pak AN ya. Dia nanya apa, kalian jawabnya beda semua. Makanya enggak bukan. Tapi kalian bilang malah dia yang nggak nyambung. Sebetulnya kalian tadi yang nggak nyambung dari awal. Tetapi untung tadi kamu kasih closing-nya bagus, Yohanes 16 tadi. Itu closing-nya bagus. Saya pun, oh ya, walaupun saya nggak pas, tetapi saya tahu. Dia kepikir tuh, oh iya ya, kok saya belum baca ayat ini ya, kan begitu kan. Tadi dia nyebut-nyebut nama saya pun belum tentu, yang dia sebut apa, ya kan. Mungkin dia cerita yang lain, ya. Jadi kalau bawa nama saya, ya bisa jadi, ya kan. Kalau saya kan ngajarin ke orang-orang, jangan menghakimi Oneness Tritunggal Unitarian. Karena masing-masing punya alasannya. Saya kasih tunjuk nih Tritunggal, kesalahannya di sini, kelemahan dari doktrin yang dia nggak pernah bisa jawab ke Oneness. Orang Oneness punya permasalahan yang dia tidak akan bisa jawab kepada orang yang menanyakan hal ini. Unitarian juga sama. Karena saya seorang pengajar, jadi saya membuka diri buat semua yang ada. Tapi kalau saya tanya pribadi, kamu bagaimana? Saya akan jelaskan punya saya. Tetapi saya biasanya tidak akan jelaskan yang punya saya, karena nanti akan nambahin lagi, tambah ruwet lagi. Kecuali kita privat ngomong, saya cerita di kelas.
dalam kelas tertutup nih. Pemahaman yang saya pahami adalah seperti ini. Tetapi saya kembalikan ke mereka. Karena kamu nggak bisa paksa, tidak bisa paksa, percaya saya. Ya, tetapi kalau kalian belajar tadi dari pertanyaannya si Pak AM tadi itu bagus. Itu pertanyaan orang awam yang belajar Alkitab sendiri. Bayangin, terus kamu suruh puasa 40 hari. Jangan gitu dong. Ya nggak seperti itulah ya. Kadang kita itu aja dari saya ya. Jadi tadi menurut saya jadi nggak nyambung sepertinya. Tapi untung closingnya bagus. Itu aja. Ya. Jadi yang nyambung itu gimana? Menurut Pak Pauljang yang nyambung Jadi gimana? dengerin, tadi kan dia ngomong belum selesai, potong terus. Oke, terus gimana penjelasannya yang benar? Enggak, tadi penjelasannya yang dia tanya, tadi dia belum selesai. Tadi dia belum selesai. Jadi harusnya tadi saya juga ingin tahu dia nanya yang dimaksud dia apa. Tadi saya juga masih belum nangkep yang dia maksud apa. Akhirnya digiring kepada apa bukan roh itu tadi kan terakhirnya. Akhirnya nangkep ternyata. Oke, nggak apa-apa kalau gitulah. Siap. Iya, jadi Bapak bukan roh itu tadi akhirnya digiring ke Bapak bukan roh, ya kan? Jadi kalau di Tritunggal itu selalu ditanyakan begini, kalau Bapak Allah adalah roh, yang dia maksud tadi kan, kalau Allah adalah roh, ya, tadi kan Bapak adalah roh, lalu Roh Kudus ini roh yang mananya lagi? Jadi begini Pak Erben, teman-teman yang dimaksudkan oleh Nabi 26 ini ya. Jadi ketika kita menjelaskan ya, si pendengar ini, si Pak AN tadi itu, dia itu belum tentu memahami bahasa yang tinggi. Tetapi setelah kita jelaskan, ternyata ada yang mendengarkan pertanyaannya saja itu masih belum paham.
Makanya ketika tadi dijawab dari definisi roh dulu secara umum itu apa tadi, energi, esensi dan sebagainya. Itu kenapa? Bisa aja langsung menjelaskan ke Yohanes 16 ayat 13 itu bisa saja, tetapi nanti kalau memahami roh itu dimaksudkan hanya hipostasis doang atau pribadi, itu nanti akan keliru. Makanya tadi coba saya itu Pak, itu belajar yang namanya pedagogi atau bagaimana cara mengajar. Jadi bagaimana dia berpikir itu juga saya pahami. Makanya saya lihat dulu nih ketika dijelaskan seperti ini gimana, nolak atau enggak, atau dia ini mau belajar atau mau mengajar gitu loh. Saya lihat oh ternyata ada dia ngomong awam, jadi dia minta diajar, tetapi dia sendiri susah karena dia punya pemahaman tersendiri. Nah dari situlah akhirnya bahkan dia yang lebih repotnya bro iya, lepas yang lebih repot tadi. Makanya saya ambil yang ke poinnya repotnya tadi repotnya lagi tadi dia bukan bertanya, ingin memaksakan pendapatnya malah. Iya, makanya tadi iya, udahlah kalau mau ngomong esensi saja. Jadi maunya Roh Kudus itu esensinya Allah, yang dimaksudnya adalah Bapa itu sendiri ya. Jadi ngomongnya ini hipostasisnya. Jadi dia ini bicara esensi, tetapi dia mencampurkan antara esensi dengan hipostasis. Oh ya udah, jadi saya tinggal bikin premis, tinggal menunggu dia persetujuan. Ternyata dia accept itu bahwa Roh Kudus adalah Bapa itu. Ya udah saya kasih ayat itu, akhirnya dia maksudnya selesai gitu dengan pernyataannya. Nah dari situ sebetulnya kalau saya dari awal jawab itu, dia nggak ngerti definisi roh itu apa. Yang dimaksud roh itu sebagai sifat Allah yang transenden, roh itu bicara tentang hikmat dari Allah, itu nggak ngerti nanti apa itu esensi, apa itu energi, apa itu knowledge, apa yang menghidupi dari Roh Kudus itu. Oke. Ini kita sapa dulu Ibu Sofiatul, selamat sore, Al-Hayat. Shalom. Suaramu saya udah tengah malam. Gimana? Oh iya ya. Tapi apa mau Ibu? Ya, saya masih mau mendengarkan tadi Bapak yang bertanya karena pembahasannya mengenai Trinitas, jadi memang kita wajib dengan sabar ya. Saya sendiri bertahun-tahun ya menjelaskan Trinitas ini, dan Pak Erben kan tahu ya, kita satu grup dalam menjelaskan hal ini. Tapi memang mungkin kita perlu lebih banyak lagi menjelaskan mengenai pemahaman Trinitas ini kepada teman-teman Kristen sendiri, karena banyak saya sendiri mengajar langsung ya, saya mengajar di gereja-gereja ya. Saya sih seorang pengajar Alkitab di gereja-gereja, dan memang pemahaman mereka kadang-kadang walaupun gereja Trinitas pemahamannya oneness ya, lebih parah lagi kalau pemahamannya adalah Unitarian ya, menuju ke saksi Yehova. Nah ini memang perlu kita terus ajarkan Pak Erben, jadi jangan mundur ya teman-teman. Pak Erben, Pak Lidara, dan Kiamat tadi penjelasannya sudah cukup sangat bagus ya. Kita harus menjelaskan apa itu roh, karena kebanyakan mereka nggak tahu apa itu roh dan apa itu Roh Kudus. Kemudian yang kedua, mereka tidak tahu apa itu hakikat, apa itu hipostasis. Dan juga mereka mencampurkan antara doktrin Trinitas dengan Kristologi. Itu yang selalu kita jelaskan di kelas Al-Hayat ya Pak Erben. Nanti kan Pak Erben akan masuk ke kelas Kristologi. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya Bapak tadi kalau bisa suruh naik lagi Pak, saya ingin mendengarkan penjelasan beliau. Dan masukan dari Pak Pauzang tadi, itu masukan yang memang kita harus dengarkan teman-teman. Karena kita ini perlu ngerti ya, kemampuan tiap orang untuk memahami itu nalarnya nggak sama. Jadi kita ini harus mendengarkan dulu, masuk ke dalam pemahaman mereka, dan ketika saya mengajar pun kita harus menjelaskannya pelan-pelan, ya pelan-pelan, karena Trinitas ini pemahamannya cukup tinggi ya. Saya bergumul 4 tahun dengan pemahaman ini, ya dengan Samuel Siahaan juga, dengan teman-teman Wanes, ya, dan saya mempelajari kembali apa itu doktrin Trinitas. Ternyata tidak seperti yang mereka katakan, ya. Jadi orang Wanes ini menuduh kita menyembah 3 Allah, 3 Tuhan. Ternyata bukan itu yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja maupun oleh para rasul ya di dalam Alkitab kita. Jadi memang kita perlu dengan sabar menjelaskan, dan kedua tadi kita harus menyelami pandangan mereka, karena mereka ini orang Wanes ini mengingkari kemanusiaan Yesus ya, mereka menekankan keilahiannya, mereka mengingkari dia sebagai imam besar yang harus orang manusia ya, kembali menjadi Bapa. Jadi nggak bisa membedakan kebagaimanaan Allah prainkarnasi Firman pada waktu Firman berinkarnasi dan pasca inkarnasi Sang Firman. Dan ini yang perlu kita jelaskan Pak Erben kepada teman-teman Kristen, dan kita perlu sampaikan dengan lebih sederhana, bahasanya lebih disederhanakan supaya mereka juga lebih ngerti. Saya rasa itu aja Pak Erben, suruh orangnya naik lagi supaya kita bisa berdiskusi aja. Oke, silakan yang tadi naik lagi ke atas. Kalau mau, untuk siapa yang ingin mau mendalami, ini ada Pak Pembasmi, ada Bro Duran, ada Okana, ada Toshikage, ada Kiamat, ada Ibu Sofiatul, ada Nabi. Bayangkan Nabi. Ini kalau ada yang mau bertanya naik ke atas. Ya. Sama yang lain. Jadi begini, kalian aja kalau perlu bertahun-tahun untuk bisa memahami Trinitas. Lalu bayangin kalau tukang beca bertobat sama Yesus, gimana tuh? Ya kan? Terus kalian nanya, si tukang beca ini kan nanya, namanya begitu denger nih di TikTok nih, Trinitas Wonder, dia nanya. Terus kalian pakai kata hipostasis, ausia, apalagi tadi hakikat pribadi segala macam. Tukang beca ini kira-kira ngerti nggak tuh yang kalian ngomong? Tak jamin nggak ngerti. Ya kan?
jangankan tukang beca ini, Pak AN tadi itu, dari cara bahasanya, tutur katanya, pilihan katanya, saya yakin dia pasti nggak mungkin cuma S1. Pasti dia pendidikannya S2, atau dia paling tidak dia rajin baca buku. Tetapi, tadi kalian bilang tadi hipostasis ausia saja, sepertinya dia nggak bisa ngikutin loh. Karena itu kan istilah-istilah yang baru. Hipostasis ausia di dalam berbendaharaan beberapa orang Kristen. Iya kan? Coba tadi si Sofiatul tadi ngomong, saya pergi gereja, ngakunya Trinitas, motonya Oneness. Seluruh GBI, tak jamin 90% itu Oneness. Ya, 90%. Semua gereja Pentakosta Karismatik, 90% itu Oneness. Tak jamin itu. Walaupun mereka nggak mau dibilang Oneness ya. Di siapa itu? Rubin Adi itu ya. Tapi yang cara menjelaskannya dia itu cara menjelaskan Oneness. Karena apa? Ya karena dari kecil dia begitu diajarinnya. Bahkan di sekolah teologinya pun, kalau bilang Trinitas, dia cerita inilah Trinitas. Tantang dosen-dosennya bilang, ternyata yang disebut Oneness saya sampai saya sekolah dokter yang ngajar saya dan lebih senior ya kan, S3 saya, dia cerita tentang Trinitas. Ada yang nanya tentang Trinitas, ini loh Trinitas. Terus saya bilang, Pak, itu tuh Oneness Pak yang Bapak cerita. Marah dia sama saya, iya tapi itu Oneness Pak. Saya bilang sama dia, itu Oneness Pak yang Bapak cerita. Saya kan ini loh, ini Trinitasnya Athanasius yang ini Pak. Saya ngelotok bukunya Athanasius. Kenapa? Karena waktu itu saya juga penasaran sama si Muriwali. Ya kan, bahkan Deki nggak ada saja jelasin Trinitasnya jadi triteis. Neneknya Paul, neneknya Deki, neneknya Muriwali kan. Jadi triteis kan, sama kan? Zeus, Apollos, Hermes, tiga-tiganya hakikatnya adalah dewa. Iya kan? Dia kan jadi triteis. Hakikatnya dewa mereka, tiga-tiganya. Tapi kan jadi triteis, itu yang ditanyakan sama siapa yang diungkapkan sama Diki Gadas. Dia tidak mudah menjelaskan itu. Gitu loh. Jadi kalian harus sabar kalau ada orang nanya gitu, tadi itu gunakan pilihan-pilihan kata yang lebih sederhana. Itu loh. Ya. Oke, apa Bro Kiamat mau sampaikan apa Bro? Aku nggak mau kayak membuat nama orang yang nggak ada di sini tuh seakan-akan orang nanti jadi salah mengerti gitu loh. Jadi kalau seandainya kalau seandainya Pak Deki Gadas itu Oneness, kasihkan aja mana contoh videonya. Deki Gadas itu Trinitas, Deki Gadas Muriwali, dia dulu berseberangan dengan saya, mereka berpikir saya Oneness. Nah, Anda tadi mengatakan saya tiap hari, terus saya jelas, oke kamu ceritain Trinitasnya, dia bikin paparan Trinitas, saya bilang itu Trinitas. Coba. Nah kalau Muriwali itu Trinitas, jelas memaparkannya Trinitas, tapi balik lagi saya nanya sama si Muriwali, Pak Muriwali, kalau kamu menjelaskan begitu, kamu bilang ada logika non kontradiktif. Coba kamu lihat nih, A sama dengan B, B sama dengan A sama dengan Z, B sama dengan Z, C sama dengan Z. Bagaimana mungkin A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C? Kalau kamu menggunakan logika non kontradiktif, logika deduktif, induktif, kamu pasti akan berkata A sama dengan B sama dengan C. Jadi Oneness. Tetapi kamu bilang, kamu jelaskan, oke, saya setuju, itu Trinitas, itu Athanasius yang punya tuh. Ya, saya setuju. Tetapi begitu kamu bilang tadi kamu menggunakan logika non kontradiktif, gara-gara kamu nambahin kata itu tadi, saya jadilah kamu Oneness. Tetapi sebetulnya penjelasan dia memang penjelasan Trinitas, hanya karena dia nambahin tadi salah ngomong itu. Tapi saya ngerti yang dia maksud. Gitu. Terus kedua, satu lagi, saya dulu ya, supaya nggak menjadi gibah ya. Ada nggak video yang bisa ditunjukkan tentang pernyataan saya tentang itu Pak Deki Gadas yang gitu? Bentar, saya tak lagi dulu. Saya ketemu sama Tan Paragi ya kemarin. Saya sudah 2 kali melakukan tes di 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, pertama kali gegeran di YouTube Trinitas. Saya tanya semua, tak panggil semua nih. Banyak orang Trinitas. Saya sudah interview semuanya, ada sekitar 100-an orang. Akhirnya jadi triteis atau jadi Oneness hanya 1-2 orang saja yang dia benar-benar ngerti. 100 orang cuman satu 2 orang ini pun karena sebentar ini saya koreksi tanpa mantap gitu ya. Kalau Muriwali mantap dia jelasin Trinitas tuh. Terus si Tan Paragi waktu itu ya ketika aku dites lagi tes kan, dia menjelaskan Trinitas. Saya bilang, bro, kalau kamu yang jelaskan Trinitas itu Trinitasnya dari timur. Emang iya, kita mau jelasin bagaimana Trinitas. Sampai mati juga kalian mungkin hanya bisa jelaskan ke 10 orang baru ngerti yang kalian ngomong tuh. Kalian jelasin ke 10.000 orang, paling 10 orang yang ngerti itu yang kalian ngomong tadi. Serius. Ya, itu sih saran dari saya ya. Oke, saya mau persiapan buat Koinonia online jam 7 malam waktu Jakarta di YouTube saya Joseph Paulsen. Terima kasih semua ya. Oke, terima kasih ya. Oke, Bro Kiamat, apa mau disampaikan? Iya, jadi aku tuh nggak suka ya kalau udah sebut nama-nama orang ya, apalagi juga orang-orang itu tuh orang yang dihargai gitu oleh banyak orang. Jadi seakan-akan memasukkan unsur menasehati, tetapi juga mencemarkan pengajaran dari orang tersebut.
karena saya pribadi tuh saya membaca ada jurnal ya. Jadi sebelum saya saya belajar dari buku, sebelumnya saya juga baca jurnal-jurnal misalkan dari Pak Deki Ngadas ya. Saya baca itu penjelasan tentang Tritunggal itu saya pelajari. Dan sejauh sampai hari ini pun saya nggak pernah mendapati apa yang diajarkan oleh dia itu 3 Allah gitu, atau Mormon seperti yang tadi dijelaskan oleh Paul Zhang. Makanya tadi gimana ya, maksudnya nggak etis lah cara seperti itu. Iya, sebenarnya kita ngerti kiamat. Sama saya ini pengajar saya. Jadi mau merasa benar sendiri dengan cara menjatuhkan orang itu nggak baik. Dialognya Paul Zhang dengan Pak Deki itu udah lama banget, udah lama, 3-4 tahunan. Jadi Iya, tapi maksudnya beda sedikit, ada pergeseran sedikit. Sebenarnya begini teman-teman, kalau menjelaskan Trinitas itu, ketika menjelaskan perbedaannya juga tidak boleh jatuhnya Tritheism. Saya kasih ada contoh ya, ada banyak orang Trinitas menjelaskan seperti ini. Bapa itu pencipta, Yesus penebus, Roh Kudus itu menyucikan. Itu penjelasan Tritheis. Ya. Karena saya tanya sama Anda, Pak Erben, ini hostnya nih di sini. Apakah Yesus itu bukan pencipta, Pak Erben? Pencipta karena dia firman. Bapa Ayatnya mencipta banyak. melalui firman. Banyak. Ayatnya banyak. Amsal 30 ayat 3 dan 4. Kejadian 2 ayat 7. Ibrani 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 3. Bahwa sang firman itu pencipta. Apakah Roh Kudus bukan pencipta? Saya tanya Pak Erben. Pencipta. Pencipta. Ya. Di dalam Jadi- Ayub 33 ayat 4 jelas. Apakah Bapak bukan penebus? Apakah Bapak bukan juru selamat? Anda baca Titus. Bapak itu juru selamat kita. Di Titus itu Bapak juru selamat, Yesus juru selamat, Roh Kudus juru selamat. Bayangin. Jadi ketika kita menjelaskan Trinitas, saya kasih tahu sekali lagi, jangan jatuh kepada Triteos. Trinitas bicara Allah di dalam ontologinya. Ketika menjelaskan Kristologi, itu beda lagi. Jadi kita harus bisa membedakan itu, fase-fase kebagaimanaan Allah itu. Nah kalau enggak jatuhnya ke penjelasan tadi, Triteos. Jadi orang nangkapnya ada 3 Allah. Ada juga yang menjelaskan begini, contohnya Trinitas itu. Pada waktu Yesus dibaptis, ada Bapa terdengar dari surga, Yesus lagi di bumi, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Lalu orang muslim tanya, terutama muslim nih, Bapa Allah, Allah, Yesus Allah, Allah, Roh Kudus Allah, Allah. Berarti ada berapa Allah di situ? Jadi jangan menjelaskannya itu jatuhnya ke Anda harus tahu tahapan urut-urutan ketika menjelaskan ini, teman-teman. Ya, makanya saya setuju ketika membagi fase kebagaimanaan Allah ini, pra-inkarnasi firman, pada waktu firman berinkarnasi dan pasca sang firman berinkarnasi. Halo teman-teman, Jangan selamat dicampur datang adukan. kembali di channel ini. Kok ngomong lah. Ya, kok dicampur adukan begitu? Dari Orang Yohanes mengatakan, oh Yesus menjadi Bapa menjadi Yesus. Lalu sekarang Bapak menjadi Roh Kudus, berarti di surga kosong. Dan mereka mengatakan iya. Karena turun dalam bentuk Roh Kudus turun sekarang. Bapak menjadi Roh Kudus, dia berganti mode sekarang. Berarti kita tidak bisa mengantara. Itu akan menabrak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu Esa dan Esa pula dia di pengantara antara Allah dan manusia. Itu siapa? Manusia Kristus Yesus. Kemanusiaan Yesus sama pentingnya dengan keilahiannya. Kita harus tahu fase-fasenya ketika menjelaskan ini, tidak bisa digabung, campur adukan. Yes. Salah satu itu ya teman-teman, dan saya percaya Pak Deki Ngadas itu adalah orang Trinitas. Tapi kita ketika menjelaskan perbedaan-perbedaan itu, jangan kita jatuh Triteos. Itu maksud saya tadi contohnya ketika menjelaskan Trinitas kok jadi menjelaskan Allah ini. Ada juga yang menjelaskan Allah seperti modalisme. Saya ini di rumah seperti menjadi Halo guys, selamat datang kembali di ibu. channel Di rumah ini. Kita Bapak. akan bertemu Di rumah kembali Bapak. Sekolah jadi dengan guru. Nah, Sekolah itu guru. itu dimintarin modalisme. Dan ada orang Trinitas menjelaskan seperti itu teman-teman. Gendut, banyak Ada. kali makan di hari-hari. Karena ada banyak saya pengajar langsung. Ya, saya pengajar di gereja face to face ya. Saya ngajar di gereja-gereja face to face. Lalu ketika saya tanya siapa Yesus, Yesus itu Bapa. Percaya kepada Yesus. Siapa yang disalib kalau gitu? Berarti Bapak mati. Guys. Nah, ini ayat tadi Oke, teman-teman, tabrak. Tadi kita saya akan kiamat ya. bagus sekali ketika menjelaskan bahwa Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya. Itulah yang dikatakan. Bahkan dikatakan Roh Kudus akan memuliakan aku. Betul nggak Pak Erben? Betul, betul, betul. Nah, kalau Roh Kudus memuliakan Yesus, berarti apakah dia memuliakan diri sendiri? Yesus berkata bahwa Bapa bersaksi tentang aku, dan di dalam kitab Taurat itu berkata kesaksian 2 orang itu benar. Di Yohanes 3, Yesus berkata kesaksian kami. Siapa kami di situ? Ekspresi Allah Trinitas itu menjadi real, menjadi nyata di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama belum. Ya. Kemarin di kelas akhir kita belajar mengenai Memra atau Davar Elohim dan Malak Adonai. Di situ perjanjian lama nggak begitu jelas Pak Erben. Pernyataan-pernyataan pribadi-pribadi Allah ini masih belum bisa dibedakan dengan jelas. Tapi di perjanjian baru jelas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini mesti kita jelaskan. Cuman mungkin kalau saya bilang saya bukan kurang sabar dengan orang. Saya sebenarnya toleransi sangat besar ya Pak Erben dengan orang Wanes, betul? Kita dulu dengan Samuel sebenarnya. tidak ada masalah, betul nggak? Dirangkul dulu. Siapa namanya? Malikil. Malikil, Billy, gak ada Nah, masalah. nggak ada masalah dengan Billy, betul? Tapi ketika mereka menghina, ya, mereka mengatakan Trinitas ini sesat. Padahal mereka tuh nggak ngerti apa yang mereka tuduhkan, begitu teman-teman saya. Manis parah emang. Iya, makanya saya bilang kalian sudah keluar pagar. Saya bilang, saya bersabar cukup lama, 4 tahun saya tidak pernah
membuka tentang oneness. Bahkan ketika mereka mengatakan, Bu, Mikana itu oneness, saya masih bilang tunggu, saya tidak pernah dengar itu. Mungkin pemahaman dia belum tepat. Dan ketika kita panggil Mikana di Zoom, private, di Zoom pribadi, dia tidak pernah menyangkal Trinitas. Ya, itu kita interview pribadi. Ya, tidak kita siarkan, tidak kita live-kan. Makanya saya bilang pemahamannya mungkin yang belum sampai ke sana. Bahkan kemarin saya dengar Malikil mengatakan barang siapa menyangkal Bapa dan Anak ialah antikristus. Lalu dia mengatakan Bapa itulah Kristus berarti. Loh, Kristus itu kan artinya yang diurapi. Betul nggak Pak Erben? Ya, Kristus yang diurapi, Mesias sama. Lah kalau Bapa itu Kristus, yang mengurapi Bapa siapa? Kurang ajar saya bilang. Betul nggak? Loh, Makanya itu kan Mesias. Mesias itu kan seorang nabi, seorang itu manusia. Gimana sih? Mesias itu seorang manusia. Bagaimana mungkin Bapa itu Kristus gitu loh. Ya, justru di dalam pembaptisan itulah pengkristusan Sang Yesus. Itulah pernyataan kemesiasannya kepada seluruh Israel. Ketika Mesias dinyatakan kepada seorang Israel, itu pada waktu Yesus dibaptis. Ketika Roh Kudus turun atasnya, itulah pernyataan dia. Ini loh Kristus. Yohanes Pembaptis berkata apa? Ketika kamu melihat Roh Kudus turun ke atasnya, dialah itu Mesias. Betul nggak? betul. Lah kok bisa Bapak itu Mesias itu loh? Kok bisa Bapak itu Kristus itu? Jadi nggak bisa membedakan Trinitas itu bicara Allah di dalam hakikatnya, di dalam ontologinya, dengan keekonomisan di dalam diri Allah ketika firman itu keluar dan menjadi manusia. Tidak bisa bedakan dengan kristologi. Betul nggak Pak Erben? Yes, betul. Campur aduk semua sama mereka. Lo tidak bisa. Bagaimana ada orang Kristen bertanya, Bu, coba dijawab pelan-pelan. Allah itu ada berapa, Bu? Jadi dalam pandangan orang Kristen, Trinitas itu bicara Allah itu ada 3, Pak. Lalu saya bilang, saya tidak perlu jawab pelan-pelan. Saya jawab cuma cukup 5 detik. Allah itu cuma 1, saya bilang. Yakobus 2 mengatakan setan pun tahu Allah cuma 1. Betul? Yakobus 2 ayat 19. Iya, betul. Jangankan kita Pak, setan aja tahu Allah itu cuma 1, saya bilang. Bahkan bukan hanya tahu dia, gemetar. Dia gemetar. Dia setan pun tahu dan gemetar. Saya katakan kalau Bapak tanya Allah ada berapa? 1, Pak. Bapak tanya Sofiatul ada berapa? Ya cuma 1. Dari zaman Adam sampai nanti Yesus datang kedua kali, yang namanya Sofiatul cuma 1, Pak. Saya orangnya. Tapi kalau Bapak tanya, Bu, Allah yang 1 itu bagaimana yang kau sembah? Lah itu tidak bisa 5 detik, jawabnya 5 bulan, saya bilang. Ya. Untuk Anda mengenal, Bu, Sofiatul yang 1 ini jenisnya, yang cuma satu-satunya. Dari sejak zaman Adam sampai Maranatha nanti. Itu bagaimana? Anda harus hidup sama saya, Pak. Anda harus kemas rumah sama saya. Untuk Anda mengenal saya, butuh waktu, betul? Betul. Oh, Sofiatul itu pelit. Oh, Sofiatul itu murah hati. Oh, Sofiatul goblok ternyata orangnya. Oh, Sofiatul ini gampang berbelas kasihan. Oh, Sofiatul ini orangnya keras. Itu Anda harus apa? Bergaul dengan saya, baru Anda mengenal Sofiatul yang 1 ini bagaimana. Kalau Anda tanya, Bu, Allah yang Anda sembah yang 1 itu yang bagaimana? Tidak bisa 5 detik, saya jelaskan. Tidak bisa. Ya. Lah itu loh teman-teman, maksud saya, ada banyak orang tuh memahami Trinitas itu 3 Allah. Saya bicara dengan orang oneness di sini. Saya tanya, kenapa kamu bisa berpaham oneness? Kita kan malu, Bu, sama orang Islam. Masa Islam Allahnya 1? Loh, kok malu? Mereka 1, kita Bapa, Putra, Roh Kudus, kok malu harusnya? Mereka orang oneness itu berpikir Trinitas itu 3 Allah, Pak Erben. Ya itu dia kesalahan mereka. Jadi oneness ini protes sesuatu yang tidak tahu. Bahkan Betul, mereka menentang definisi, tapi tidak memahami definisi yang ditentangnya. betul. Bayangin saya Gitu. tanya sama Samuel, apa artinya 1 Yohanes 2 ayat 2 Yohanes 1 ayat 3. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia dari Bapa. Anak Bapa. Dan apa? Dan Yesus Kristus anak Bapa. Siapa anak Bapa? Kekanaan dari Bapa. Lu Bapa yang kekanaan. Bapak kekanak-kanaan. Apa yang kekanak-kanakan katanya? Saya tanya Iya. Mikana. Saya tanya Bapakku sama itu kebapaanku. Nah, Bapak kebapaan, anak kekanakannya Bapak. Berarti Bapak itu ada kebapaannya anak. Lu malah bingung dia betul? Nah, itu dia. Masuk akal nggak itu jawabannya? Bapak itu Bapak anak itu- ke bapak-bapaan. Nah, apa itu Roh Kudus energi? Saya bilang, oh kalau kamu mengatakan Roh Kudus energi sesat kau. Karena Roh Kudus itu bisa didukakan, betul? Ya, Bisa Roh Kudus bisa tidak bicara. itu Roh Kudus punya kehendak. Itulah kita sebut pribadi. Jadi ketika menyebut pribadi, bahkan pribadi pun banyak orang nggak ngerti pribadi pikir kayak 3 orang arisan bareng nih. Kayak Kiamat, Pak Erben sama saya sama Pak Lidana kumpul 3 pribadi, 4 pribadi. Iya. Bukan. Pribadi itu realita konkret bahwa anak ini punya kesadaran diri. Ya, bisa dikasih, saya kasih Anda ayatnya. Yesus berkata, Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan. Bapa mengasihi aku, coba pikirkan. Mazmur 89 ayat 2. Bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan dari satu kesatuan kasih yang kekal. Saya tanya, kalau ada satu kesatuan kasih yang kekal, berarti ada yang mengasihi, ada yang dikasih. Ada relasi di dalam kasih. Kasih itu membutuhkan relasi, betul? Betul. Betul nggak? Nggak mungkin Yes. seorang diri itu bisa kasih. Gimana kasih kok seorang diri? Tidak mungkin. Pasti ada realita konkret. Namanya kasih itu ada relasi. Ketika orang Muslim misalnya bertanya, Bu, di mana
Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah Allah sembahlah aku. Loh, Yesus tidak datang sebagai akulah Allah sembahlah aku. Bukan. Itu bukan misi dia. Misi dia datang itu sebagai Mesias. Betul nggak Pak Eben? Yes. Yesus itu Mesias. Dia datang itu untuk menggenapi nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama. Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Dan Mesias itu seorang Kyrios. Seorang Tuhan. Penguasa surga dan bumi. Dia tidak datang untuk akulah Allah sembahlah aku. Loh, bukan itu misinya dia. Dia tuh datang sebagai Mesias. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu aku ini siapa? Hah? Menurut kamu aku ini siapa? Mesias anak Allah. Loh, setan pun ngomong, engkau Mesias anak Allah, engkau anak Allah. Aku tahu siapa engkau. Anak Allah yang maha tinggi katanya. Anak Allah yang maha. Setan saja tahu Yesus anak Allah kok. Lah kok orang barat mengatakan Yesus itu Bapa? Kadang-kadang aku lucu sama Wanes ini. Artinya lebih pintar setan. Jadi Wah itu nih. Itu Lu setan dia. aja ngerti kok anak Allah kok, betul nggak? iya. Jadi begini Bu, mereka tidak memahami daripada entitas itu yang transenden ini. Mereka ini mau memisahkan dengan namanya pribadi, seperti pribadi saya, pribadi Pak Erben, Bu Sofi, Ki Ahmad. Artinya ketika pribadi itu ada 4. Itu dalam pola pikir mereka. Makanya tadi saya katakan, ya Ki Ahmad tadi bilang bahwa tidak bisa membedakan dengan memisahkan. Mereka ini semua mau memisahkan. Kita bicara membedakan, malah di pikiran mereka kita memisahkan itu. Nah tadi itu kacaunya kan. dia. Iya, betul. Jadi mereka tidak paham untuk apa kata memisahkan dengan membedakan. Membedakan betul. Bagaimana roh Allah itu tadi, roh kudus dan roh kita. Dan hakikat mereka memikir bahwa hakikat Allah, Elohim itu yang adalah roh. Jadi hanya tukil satu. Ketika roh kudus keluar dari Allah, berarti Allah ini Surga habis, kosong. kan begitu. Dia surga kosong. Itu Terus yang tadi Allahnya saya bilang, habis, saudara. Pak Bu. Gitu loh. Itu namanya teologi bakpao. Jadi ketika Iya. bicara Trinitas, mereka pikir ada 3 bakpo di surga. Loh, kalau Nah. Allah itu berupa fisik, berupa materi, betul. Iya, Yang bakponya turun 1, di surga tinggal 2. Iya. Tiga-tiganya turun, di surga nggak ada bakpo lagi, begitu. iya. Jadi mereka mau berpikir bahwa Elohim Allah ini yang melingkupi seluruh isi bumi ini, ketika turun rohnya, roh kudusnya kepada kita seperti roh penghibur yang dikatakan di Yohanes, itu maka Allah kecuil, berarti rohnya sompal, kan begitu? Betul nggak? Kayak bagi-bagi bakpao ya, Nah, makanya kalau saya bilang. Iya, kalau bakpao itu satu, kemudian turun dikuil sama bagi-bagi. itu sedikit, dikasih kepada kiamat, berarti somplak gitu bakpao kan? Ya, cuilan-cuilan roh Sompet. kudus. Cuilan-cuilannya ini, gitu loh. Karena- Ini yang pola pikir Betul, mereka. betul. Gitu. Jadi memang dalam Kesalahan Yes. Bida itu dari PL. Ya sebenarnya begini Pak Lidara, Pak Okana dan Pak Erben, teman-teman ya. Untuk kita bicara ke bagaimana itu tuh dasar teologinya tuh harus dibangun urut. Pertama tadi, saya setuju dengan yang Kiamat katakan. Makanya di Al-Hayat tuh belajar apa itu definisi Allah. Betul nggak? Definisi Allah dengan Tuhan saja mereka tidak bisa. Iya, apa itu Allah, apa itu Tuhan. Itu harus ngerti Iya. bedanya. Ya. Allah itu hakikat, Tuhan itu gelar jabatan. Itu aja nggak bisa bedakan. Ya, itu makanya untuk membangun itu nggak langsung kita bicara Trinitas Pak Lidara. Itu harus dibangun, itu pemahaman teologi itu harus runut gitu loh Pak. Oh iya, Ya, harus urut. Lalu kita bicara Sel pertama dulu. roh. Betul. iya dari awal dulu. Iya, roh aja mereka nggak ngerti. Kalau mereka ngerti, kemudian saya bicara kalau di Al-Hayat ya, kita bicara dimensi. Anda mesti ngerti bahwa Allah itu bukan makhluk yang berada di dimensi ruang dan waktu kita. Ya. Sehingga kayak pemahaman muslim Allah itu turun tiap sepertiga malam. Kalau saya tanya muslim, Allahmu bisa di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan nggak? Nggak bisa, orang Allah mereka sekarang di atas arsy kok. Betul nggak? Iya. Coba kamu tanya sama ustadzmu, Allahmu sekarang di bumi nggak? Arsinya itu bukan makhluk gitu, kolik juga. Jadi Nah, kalau kita tanya Kiamat sama muslim, Allah itu sekarang di bumi enggak? Ya pasti enggak, betul enggak? Iya. Dimensi ini juga yang mereka tidak pahami apa itu dimensi. Paham betul Pak Lidara. Itu Gitu loh. makanya kita harus paham dulu. Ya, bahwa Allah itu bukan dimensi kita. Jangan kamu pikir kemudian harus tahu apa itu roh. Itu makanya pemikirannya bersama. Beda. Baru nanti Anda bisa memahami, oh ini loh dasar pemahaman Trinitas, begitu loh. Bisa dibedakan tapi nggak bisa kamu pisahkan. Ya, Itu dia. Dimensi. Mereka kadang-kadang dimensi Allah ini kepada dimensi manusia. Gitu loh. mereka mikirnya kayak kita 1 ditambah 1 ditambah 1. Iya, jadi Allah 3. itu 1 ditambah 1 tambah 1 siapa? Jadi 3. Sedangkan Trinitas ini atau Tritunggal ini walaupun tidak tersurat tetap tersirat dalam Alkitab, bukan berbicara jumlah, bukan berbicara matematis. Iya. Itu kan?
Ini berbicara bagaimana Allah itu sendiri, bagaimana firman atau logos itu sendiri, bagaimana Roh Kudus atau Roh Allah, Roh penghibur itu. Iya. Karena Kemudian saya itu juga sering ini Pak Erben ya. Saya Ya, baca orang waras nggak bisa menjawab. Contoh yang mereka bawa Efesus 1 ayat 17. Ini loh Yesus adalah Bapa loh. Efesus 1 ayat 17 itu justru menyatakan perbedaannya. Efesus 1 ayat 3 dikatakan di situ apa? Allah itu adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Betul enggak? Iya. Loh kalau Allah itu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, berarti Yesus itu ya bukan Bapa, pribadi yang berbeda. Keilahian Yesus karena hakikatnya Sang Firman yang satu di dalam diri Allah, dia monogenes daripada Bapa. Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 1 ayat 18. Pak Angel dikit dulu Pak. Yang pasti begini ya. Yesus datang ke dunia tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah mengaku aku adalah Bapa yang di surga, itu tidak pernah. Yesus sering mengatakan dalam Alkitab yang pasti itu aku adalah Mesias yang dijanjikan itu. Anak Allah, dia sendiri mengatakan Anak dia Allah, anak manusia. Ketika Yesus bicara aku anak manusia atau Yesus bicara tentang anak manusia, berarti dia sedang berbicara tentang Mesias. Orang Yahudi ngerti itu ketika Yesus bicara aku anak manusia itu ngerti orang Yahudi itu. Dan mereka orang Yahudi itu mengerti, dia bukan mengaku sebagai Bapa, tapi mengaku setara dengan Bapa. Ya, orang Yahudi mengatakan sekalipun kamu manusia saja, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. itulah Itu makanya maksudnya. Yesus dijatuhi hukuman mati. Iya. Karena dia dianggap di dalam tradisi Yahudi, dia sudah menghujat Elohim, sudah menghujat Adonai itu bagi orang Yahudi. Ya. Makanya Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Bapa. Bagaimana Betul. Yesus itu Bapa sendiri? Aku jawab sedikit tadi. Tadi sebenarnya saya mau jawab yang orang tadi nanya ya, Yesaya 9 ayat 5 tadi ya, dan 6. Apa artinya Aviat? Anak yang akan dilahirkan itu disebut Bapak dari kekekalan, bukan Bapak yang kekal ya. Bapak, the Father of Eternity. Itu terjemahan yang benar. Bapak dari kekekalan. Artinya dia sumber hidup yang kekal. Ya. Artinya apa? Berkaitan dengan Yohanes 3. Kalau kamu lahir dari bapakmu Adam, sekali kamu lahir, bapakmu itu cuma Adam, maka kamu akan mengalami kematian 2 kali. Tapi kamu harus lahir kembali. Dan siapa yang melahirkan kita? Siapa memberikan kita sumber hidup kekal? Siapa pokok anggur kita? Yesus. Yesus. Maka Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepadamu. Dialah Bapa yang memberikan kita hidup yang kekal, sumber hidup kekal kita. Jadi Yesus Bapa dari kekekalan bukan berarti Yesus itu Allah Bapa, bukan. Bahwa dialah yang memberikan kita hidup kekal, karena melalui kematian dan kebangkitannya sebagai yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati, maka di dalam dialah kita dijadikan manusia baru. Di dalam Kristus kita manusia baru, yang lama sudah berlalu, kita ini ciptaan baru. Dia Bapa kita yang baru. Betul nggak teman-teman? Makanya kamu harus lahir kembali dari air dan roh. Dialah yang melahirkan kita ketika Yesus ditikam. Sama seperti Adam yang pertama, ketika ditikam sampingnya keluarlah Hawa. Maka ketika Yesus ditikam keluarlah lahirnya gerejanya, lahirlah mempelai wanitanya. Kita lahir dari Bapak kita yaitu Yesus. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi ini kemudian orang Yohanes sering memakai itu loh katanya kepada Filipus, barang siapa melihat aku dia telah melihat Bapa. Loh, kamu nggak baca Yohanes 12 ayat 45-nya? Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Dia yang mengutus aku. Betul nggak? Jadi Trinitas itu tidak dibangun dari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Enggak. Orang Yohanes itu mengambil sempalan-sempalan ayat. Demikian juga orang-orang Unitarian. Itu mengambil ayat-ayat kristologi. Ya. Mengambil ayat-ayat kristologi. Kemanusiaan Yesus yang diambil. Sementara Yohanes mengambil ayat-ayat keilahian Yesus. Tapi Trinitas tidak. Trinitas tidak 1-2 ayat. Tapi dari seluruh pembacaan ayat-ayat Kejadian sampai Wahyu. Trinitas berdiri di atas 2 dasar. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Yohanes menolak ini kemanusiaan Yesus. Unitarian menolak Yesus itu pencipta keilahian kita. Lah itu lebih goblok lagi dibanding Yohanes. Ya, mereka menolak Yesus pencipta. Lo jelas Yesus itu pencipta kita kok. Betul nggak Pak Erben? Yohanes 1 ayat 3. Yes. Dia datang kepada ciptaannya. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Kolose 1 ayat 15-16. Di dalam firman-lah, melalui dialah yang menciptakan segala sesuatu baik yang di surga, di bumi, kelihatan dan nggak kelihatan. Lo Yesus pencipta kita. Gimana ayatnya Yesus pencipta alam semesta? Ibrani 1 ayat 10. Dan kepada anak Bapa berkata, sejak mulanya engkaulah Tuhan. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Engkau yang membentangkan langit ini. Firman itu pencipta kita. Gitu loh. Ya. Itu yang tidak dipahami mereka. Ya, bahwa Yesus sang pencipta itu sendiri sebagai sang firman. Kan sering mereka juga mengatakan bahwa seperti di dalam Yohanes 8 ya. Yohanes 17 ayat 3 ya biasa. Yohanes 8:42.
Dikatakan aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetap melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, utus mengutus ini mereka memahami utus itu adalah nabi. Makanya saya sering katakan kepada mereka, apalagi para kadren itu, kalau yang namanya utusan sebagai nabi sudah ada manusianya. Betul Iya. betul. Ada manusianya, baru keutus kau. Baru diutus. Dia lahir Yesus dulu. tidak. Iya, dia lahir dulu jadi dewasa baru diutus. Kalau Yesus Panggil jadi nabi. Iya. utusan yang tidak Dari terlihat. manusia. Iya, dia diutus menjadi manusia, bukan dia diutus menjadi nabi. Betul. Gitu loh. Iya. Itu yang Yesus- kata utusan mereka tidak paham. Ya, jadi Yesus diutus dulu baru nuzul menjadi manusia. Nah, Baru itu. diangkatnya ke bumi menjadi manusia begitu loh. Iya. Kalau nabi itu diutus, kamu sudah ada. Bu Sofi, Lahir. Bu Sofi adalah nabi, diutus. Ayo Bu Sofi, kamu berangkat ke Niniwe, atau Sering kamu berangkat ke Pak di darah Utus Yohanes kamu. 17 ayat 3. Inilah Ih. hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Iya. Allah yang benar, Benar. dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Lo ayat 1 sampai 5-nya nggak dibaca. Yesus Iya. sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, terus kemudian baru mereka mengatakan, lah itulah la ilaha illallah. Enggakmu. Itu Gitu. Tuhan bersaksi dengan mengenal kan beda. Iya, Ginosko, itu mengenal kan ginosko. iya. Jadi Saksikan mereka tidak bisa membedakan ini, tapi karena mereka mau memutilasi ayat-ayat Alkitab hanya untuk memenuhi syahwat mereka. Itu Halo yang Bapak mereka Ibu. Gitu. Aduh, udah Halo. kumpul para gerunda udah kumpul di sini. Dan Bukan, Bapak Pak, RB. saya pembasmi kadrun, Pak. Tapi yang lebih parah lagi yang nggak kemana-mana nggak jelas Pak Erben. Ya, Trinitas betul, Wanus betul, Unitarian betul, Saksi Yehova betul, betul, semuanya betul. Ini kayak Nabi Muhammad. Lah, itu Bacaan Pak, kamu bagaimana? Paujang Umar? itu yang Oh ngomong. ya betul. Nabi Kamu Muhammad. bacaannya bagaimana? Oh ya betul. Udah jangan berantem. Kalian betul. Karena Jibril menurunkan dalam 7 kiraat. Enggak, saya mau ngomong dulu. Mungkin kesalahpahaman mereka tuh awalnya dari perjanjian lama gitu. Mereka taunya kalau Yehova Ehad, berarti pemilik nama Yehova cuma satu doang. Itu Pak, yang saya katakan, Nah itu problemnya di situ. Semua bidat salahnya di situ. iya, mereka tidak bisa membedakan Ehad dengan Yahid. Sehingga Bapak ya harus Yesus karena Yehova cuma satu kan. Iya, karena mereka tidak bisa Padahal membedakan. seperti kasus kemarin antara Yesaya 639 dengan 6316 itu jelas beda. Betul. Jadi di dalam perjanjian lama itu Bapa itu Yodevave, Sang Firman Yodevave, Roh Kudus itu Roh Yodevave. Itu mereka tidak Iya. paham. Tapi ketika saya mengatakan Yesus itu Yodevave, mereka berpikir saya Wannes, Pak. Terus ketika saya menyatakan Wahyu 3 ayat 12 atau ayat-ayat yang menyatakan Yesus berkata Allahmu, itu bicara Yesus dalam kemanusiaannya. Mereka, oh Bu Sofi ini saksi yo, karena apa? Bidat-bidat itu mengambil penggalan-penggalan ayat tanpa membaca keseluruhannya. Mereka kenalnya Dulu- Yehova Elohim. Tetapi kalau Yehova El, mereka nggak kenal. Padahal ada akhirnya Yehova itu El. Jadi Elohim. jadi framingnya begini Pak Okana. Ketika saya menjelaskan keesaan Allah, mereka ini suara siapa ya dia? Bentar, anak saya ngomong. Oke. Ketika Ya, saya menjelaskan nah. keesaan Allah ya dari Bapa di dalam dirinya adalah firman yang kekal dan roh yang kekal. Sofiatul Wannes. Ketika Pak Erben menjelaskan perbedaan Trinitas, oh Pak Erben ini Triteos. Nah, jadi mereka ini tidak bisa membedakan di mana sisi kita bicara. Ya, begitu juga ketika saya bicara dengan Wannes, saya menekankan kemanusiaan Yesus karena itu yang mereka tolak. Coba kamu jelaskan ini, bagaimana Yesus kok mengatakan Allahku dan Allahmu. Bagaimana di Wahyu 3 ayat 12 akan kuberitahukan kepadamu nama Allahku dan namaku yang baru, betul? Bisa nggak kamu jelaskan ayat ini dari pandangan Wannes? Lalu, oh Bu Sofiatul itu menolak Yesus itu Allah, Yesus itu pencipta, Bu Sofiatul saksi Yehova. Itu kan gobloknya Miss Queen Wannes, Ratu Wannes. Ya, makanya kalau sekolah itu kudu lulus, saya bilang harus lulus. Walaupun tidak mendapatkan gelar, yang penting harus sampai akhir. Lulus teman-teman. Jangan nanggung. Kalau nanggung itu setengah-setengah, panas enggak, dingin enggak, betul enggak? Nanggung pemahamannya. Nyebur sekalian. Kalau saya tidak mau warnanya enggak jelas Pak. Karena kebagaimanan Allah itu adalah doktrin fundamental dasar. Kalau saya bersikap tidak jelas, ya saya sudah mengatakan warna Al-Hayat itu jelas Trinitas. Semua yang masuk di dalam Al-Hayat itu jelas. Jadi ketika kita seleksi kemarin di batch, mana yang orang Wannes ngaku dulu sebelum saya ini. Kenapa? Karena pengajaran saya jelas Pak, warnanya jelas. Tidak boleh warnanya abu-abu, saya tidak pernah berdiri karena itu adalah doktrin dasar. Tidak boleh abu-abu. Ya, saya tidak bisa bersikap seperti Pauzang. Sekalipun saya mengasihi teman-teman manusia, saya tidak pernah mengancam mereka, saya tidak pernah mendoxing mereka, saya tidak pernah membuka identitas mereka. Ya, tapi yang saya kejar apa? Pernyataan kamu. Coba kamu jelaskan ini dari sisi pandangan Wannes. Coba kamu jelaskan ini dari sisi pandangan Unitarian.
Itu yang saya kejar, teman-teman. Jadi kita mengasihi orangnya, tapi pengajarannya tidak boleh abu-abu. Tidak boleh. Wong itu pengajaran dasar kok. Kenapa? Dikatakan Roh Kudus tidak memberikan kita confusion atau kebingungan, betul? Iya Bu, betul. Enggak memberikan. Para rasul itu tidak ada yang mengajarkan oneness. Tadi loh ayat-ayatnya jelas. Efesus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17, Roma 15 ayat 6. Siapa Allah? Allah adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat menyatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Bapa saja. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yang melalui Dia kita hidup dan apa? Dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Jelas. Tidak boleh abu-abu. Para rasul itu tidak pernah abu-abu loh, teman-teman. Lalu Yesus disebut Allah, iya, karena dia satu hakikat. Dia disebut monogenes. Rasul Yohanes menyatakan dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia monogenes. Monogenes itu artinya satu jenis, satu genus, satu kain, satu being dengan Bapa. Itu arti kata monogenes. Filipi 2 ayat 5-11. Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Loh, kalau kesetaraan itu berarti itu satu apa ada beberapa yang setara, teman-teman. Setara itu kan bicara bukan satu, betul? Itu kesamaan, Bu Sofi. Tapi ada kesamaan, betul? Kesamaan, isos. Iya, kayak saya dan Pak Edben, kita sejajar, kita setara, betul? Iya. Nah, kalau saya sendiri, saya setara sama siapa? Kan nggak bisa dibandingkan. Setara itu kan bicara comparison, bicara perbandingan, betul? Iya. Lah ayatnya aja jelas. Lah kok bisa loh kita menyangkal realita konkret daripada Bapa, Firman dan Roh ini? Realita konkret Bapak Firman itu tidak bisa disangkal. Makanya saya tadi mengatakan kepada Pak Uzang, saya bukan 1-2 bulan. Saya itu Pak Erben kan dulu tahu. Kita kalau di Zoom Angleon itu setiap hari debatnya pakai ayat, betul? Yes. Saya buka tuh pakai 1.200 message. Wah, orang Unitarian ngomong begini, orang Triteis ngomong begini. Dulu kan ada Pak Beni Irawan juga di situ, ada siapa sih, Donald Bebek juga di situ, ada Pak Pauzang juga di situ. Banyak, Samuel Siahaan itu grupnya Samuel Siahaan semuanya. Ya kan ada Aderion juga di situ. Semuanya pakai ayat. Lalu saya bilang saya bilang saya mau belajar. Tapi ketika saya mempelajari Alkitab sama seperti Kiamat tadi belajar, hanya dari pandangan Trinitas lah, maka ayat-ayat di dalam Alkitab itu bisa dibaca tanpa bertentangan dan bisa kita pakai logika kita. Kalau enggak munyet-munyer, betul Pak? Ya. Ya kayak Malikil, kemanusiaan Yesus itu turun dari surga. Lalu Bapak di surga punya, Bapak surga itu punya tubuh manusia. Punya, tanya. Lu lah bablas ini. Lalu Muslim tambahan nanya, lalu Bapak di surga punya alat kelamin, mohon maaf nih. Iya, lo ini kan bablas, betul nggak teman-teman? Bu Sofi. Mana bisa kita menginjili dengan cara begitu? Berarti Allah itu manusia. Bablas. Jangan begitu. Menjelaskan ayat Alkitab itu tidak boleh di luar pengajaran para nabi dan para rasul. Tidak boleh pakai pengajarannya Rasul Billy. Nggak boleh pakai pengajarannya Rasul Mikana. Nggak boleh pakai pengajarannya Rasul Malikil. Nggak boleh pakai pengajarannya Nabi 26. Nggak boleh. Dasar pondasi iman Kristen itu Efesus 2 19-20 dibangun di atas dasar pengajaran para nabi dalam perjanjian lama dan di atas dasar pengajaran para rasul di dalam perjanjian baru. Betul nggak teman-teman? Betul. Nggak boleh bikin pengajaran sendiri. Saya sudah mengatakan itu. Ya, nggak boleh keluar dari apa yang diajarkan oleh Musa. Nggak boleh keluar dari apa yang diajarkan para nabi. Nggak boleh membangun doktrinmu sendiri gitu loh. Heran saya. Ya, heran saya. Gitu loh, ya. Izin Bu Sofi sama Pak Erben. Ya, silakan Pak Apollo. Ya, terima kasih. Ya memang aku sudah berdiskusi dengan mereka 5 orang saya sendiri waktu itu ya. Pak PS Ben, kemudian Superman, John Peter, kemudian siapa Nurani Hati gitu. Ya 5 orang lah. Jadi aku tanya cuma satu aja pertanyaan. Coba jelaskan kepada saya perbedaan antara kata ehad dan ahad. Kaget mereka kan. Oh pokoknya ehad dan ahad satu. Saya bilang coba jelaskan. Kejadian pasal 11 ayat 6. Kenapa di Kejadian pasal 11 ayat 6 itu memakai 2 sekaligus kata yang berbeda. Ketika dia berbicara kepada bangsa, dia memakai kata ehad. Tapi ketika dia berbicara mengatakan satu bahasa, ia memakai kata ahad. Wow, itu PSB udah mutar. Nggak bisa menjelaskan itu. Nah kedua, Pak Erben, beberapa waktu yang lalu kan Pak Ujang mengatakan Pak Erben itu gak benar gini-gini. Bahkan sampai ada kata-kata pasti masuk neraka itu. Gimana tadi? Dia udah luruskan nggak tadi? Saya sempat rekam sih bicara. Enggak. Saya kan nggak tahu apa dibilang aku masuk neraka urusan dia itu. Iya, dia di diskusi minggu lalu itu.
ada oneness juga di situ. Pokoknya Jadi kalau memang susah juga semua aliran dia bilang benar semua. tugas saya adalah membereskan oneness langsung, Paulus yang ngomong gitu. Iya langsung. Iya dia ngomong begitu, tapi dia juga mengatakan aku juga membereskan Tritunggal. Nah, sekarang memang kita harus tanya ke Paulus yang ya, kalau Tritunggal tidak boleh mengklaim benar, silakan tunjukkan salahnya dong. Itu aja kan? Iya. Nggak pernah dia bisa buka kan? Aku udah tanya sama dia, udah langsung ngomong sama dia. Lalu yang benar yang mana? Akhirnya dia jawab Itu yang tadi kan. Tadi kan aku udah tanya, kan ada orang tadi si An itu kan bertanya. Saya pembasmi Kadrun, Kiamat, Beroduran, sama siapa tadi si Black itu udah menjelaskan, tapi dia nggak ngerti-ngerti. Baru dibilang penjelasan kita itu tidak nyambung dengan pertanyaan. Saya tanya balik, terus yang nyambungnya bagaimana sebenarnya? Nggak ada jawabannya Paul Jang. Karena saya juga seorang guru. Kalau murid saya katakan jawabanmu salah, tidak nyambung, saya harus bisa memberikan jawaban yang nyambung dan benar. Setuju. Kalau saya menyatakan murid saya jawabannya tidak nyambung, tapi saya tidak bisa memperbaiki supaya nyambung, berarti saya lebih bodoh dari murid saya. Aku bilang, betul katanya. Itu betul. Terus yang nyambungnya bagaimana saya bilang? Aku curiga pada Iya. Paulus ini juga kebingungan sendiri sebenarnya. Sehingga dia ini sebenarnya nggak Iya. bisa jawab. Makanya dia menyatakan saksi Yehova itu betul, Unitarian itu juga betul. Iya memang. Iya. Memang dia Dia dulu ngomong begitu. beyond Trinity. Apa Bu Sofi? Aku ini Aku pernah loh teman-teman dibilang sama Paul Zhang itu masuk neraka. Ya terus Anda ditendang toh. Betul, Iya, itu. saya dengarkan itu. Bayangkan. Tapi nggak Dia kan apa-apa tanya ya. gini kan, Aku kamu ampuni. sesat timur atau sesat barat gitu kan? Iya, dia framing begitu. Makanya. Itu caranya dia mancing emosi kok. Nah Dia lalu mau kemudian mancing saya kan emosi. kejar di situ Pak Okana. Saya kejar beliau, Pak Paul Jang. Oke, kalau memang begitu, semuanya menurut Pak Paul Jang salah. Tritunggal salah, oneness salah menurut Pak Paul Jang. Tapi kemarin bilang juga oneness benar. Kemarin bilang Tritunggal benar. Saksi Yehova juga benar. Lalu Paul Jang di mana posisinya sekarang? Oh, saya sudah di atas itu semua. Iya. Saya sudah tidak lagi di atas, di bawah itu. Yang Saya sudah di penting atas itu, yaitu kasih. Berdiakonia. Udah, pokoknya berdiakonia. Berarti dia sosialis dong. Udah, ya kan. Pak Apolos, sorry. Iya, betul kata Pak Irben, dia lebih ke tidak memihak kepada siapa-siapa, sosialis. Ya, dia jatuhnya ke sana karena dia berpemahaman begini. Saya ngerti dia karena beberapa kali saya masuk ke Komal dia bilang dia berdasarkan pandangan orang itu seperti apa, lalu dia bilang bahwa menurut orang itu adalah benar. Maksud dia itu sebenarnya menjelaskan ke kita bahwa tiap-tiap orang punya penjelasan berbeda. Nah, tetapi dalam hal ini itu tinggal kembali ke kita masing-masing bahwa kita masing-masing punya prinsip dasar kebenaran yang kita pegang kan gitu. Kalau kita betul-betul dari Allah Tritunggal yang kita pegang ya sudah, kita jangan goyah, nggak usah dengar dia kan gitu. Oke, lanjut. Gini Pak, kalau kita menyatakan ajaran si A, si B salah, lalu kita harus menyatakan kebenarannya di mana. Setuju dengan Pak Irben tadi. Kalau memang apa yang aku sampaikan salah, lalu di mana benarnya, lalu kemudian salahnya di mana, luruskan. Supaya apa? Pendengar itu dan umat yang mendengarkan kita tidak menjadi bimbang. Dia tadi bingung yang mana aku ikuti. Tadi Bu Sofi bilang, kalau semua ikuti ini, semua ikuti, semua benar. Nggak punya dasar kita. Kita terombang-ambing, sama seperti orang yang ada di atas perahu, diombang-ambingkan oleh gelombang tanpa ada Yesus di situ. Jadi, menjadi kacau. Saya bicara diskusi dengan Maliki. Wah, ngoto-ngoto pakai bahasa Ibrani. Akhirnya saya buka bahasa Ibrani, saya suruh baca. Ternyata mereka nggak bisa baca. Begitu. Kemarin diam itu, ada siapa namanya kemarin. Diam mereka. Oke, kalau memang kalian ngotot bahasa Ibrani, ayo kita buka. Serahkan, saya minta sekarang baca. Ternyata mereka nggak bisa baca. Mereka cuma bisa baca Latinnya. Wah, ini kalau begini, ini ngaco ini. Nah, yang saya sayangkan dari Pak Paul Jang adalah, saya sangat respect sama dia ya. Tetapi tidak punya dasar yang mana. Kalau Anda mengatakan oneness salah, Tritunggal salah, lalu Anda benar sendiri, yang mana kebenaranmu? Kalau Anda mengatakan kasih, loh, semua juga orang melakukan kasih. Saya 15 tahun di lapangan, Pak. 15 tahun di daerah. Untuk apa? Untuk mengasihi. Melakukan. Tapi nggak perlu digambar-gemborkan. Kan itu. Belum bisa dia mendirikan gereja di samping masjid. Saya sudah lakukan. Begitu loh. Iya. Maksud tidak berbuah. Maksud saya gini Pak Apolos. Sofiato itu buahnya apa?
Jadi dia pikir semua yang kita lakukan pelayanan itu harus diupload di YouTube seperti dia, Pak. Iya. Iya. Itu Maksud nggak saya gini, boleh, Pak bahaya Apolos. dong. Ya, Pak lanjut. Apolos. Ya, maksud saya gini. Jadi kita akhirnya sudah mengerti pribadi si Pak Pausang ini siapa sebenarnya, kan gitu. Jadi dia punya dasar pemahaman yang menurut dia itu di atas daripada kita ini semua, baik dari Oneness, juga kita dari Tritunggal dan dari Triteos. Nah, dia tidak mau tahu kita itu punya basically dari mana. Alkitab yang kita pegang yang dia tahu adalah sama. Yang saya juga kesal dari dia adalah sama. Memang dia nggak bisa memberi kita penjelasan jelas tentang sebenarnya dia itu di mana. Kemarin saya di Komal dia, saya tanya itu, Pak, coba tunjukkan Pak Pausang, warnamu itu jelas. Oh, dia kembali ke kasih kayak Pak Pausang bilang. Nah, makanya saya memahami bahwa orang ini dia tidak mau ngotot-ngototan. Ada hal tentang Tuhan itu dia pahami, namun dia tidak mau membawa orang untuk lebih mendebatkan itu, tetapi lebih kepada pengajaran kasih. Nah, itu yang saya tangkap. Tapi kan kalau kita mau bicara Tritunggal atau mau berbicara jelas tentang pribadi Tuhan untuk membuat satu pesan buat teman-teman kita yang mendengar, kan harus jelas. Nah, kalau kayak Pak Apolos memang saya tahu jelas kalau ngomong tentang Tritunggal ya memang jelas. Iya, Oke, lanjut. begini, Pak. Kalau berbicara tentang kasih, sorry, saya mau tanya, dia pernah nggak membaca Alkitab di tengah-tengah lebih dari 30 orang tokoh agama yang berbeda dengan kita, 35 camat? Dia pernah nggak membaca Alkitab di situ? Saya berdiri dan saya membacakan itu. Apakah dan ada dokumennya sama saya? Kalau mau begitu dan ada saksinya. Oke. Kan begitu ya. Jadi kita nggak usah. Artinya Sorry Pak ini Irwin. kalau masalah itu kan saya selalu katakan kita ini teologi penyu ya. Jadi kita teologi penyu, jadi kita bukan teologi ayam. Kalau ayam satu telurnya satu kampung ketahuan. Kalau penyu ribuan telurnya menetas, nggak ada yang Dan ada tahu. seorang pun yang tahu. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah mendengarkan bagaimana diskusi dari para apologet Kristen, dan pastinya dari setiap apa yang mereka bahas di hari ini itu merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana mereka menghadapi serta menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para polemikus, dan juga bagaimana mereka bisa saling melengkapi satu dengan yang lain berdasarkan pemahaman-pemahaman yang pastinya dari setiap para apologet Kristen mempunyai pemahaman-pemahaman yang berbeda, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dan luar biasanya kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen ketika mereka berkumpul, mereka tidak menggunakan ego mereka masing-masing, akan tetapi mereka belajar untuk merendahkan diri, karena kesaksian hidup mereka itu menjadi kesaksian bagi setiap umat, bahkan juga setiap orang-orang percaya yang selalu mengikuti ketika mereka sedang berhadapan atau sedang berada di dalam ruang diskusi atau debat. Dan juga lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana ketika mereka berkumpul dan ada juga para teman-teman polemikus di dalamnya, dan ketika mereka bisa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan, malahan hal itu membuat para teman-teman polemikus kepanasan, tidak terima, dan mencoba mencari cara untuk menyerang iman kekristenan. Hal inilah yang sangat meresahkan para apologet Kristen, dan pastinya iman kekristenan. Karena apa? Karena mereka kerap kali menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iman kekristenan, yang dimana mereka hanya bisa mencomot-comot ayat Alkitab, mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk mengusik-musik iman kekristenan. Akan tetapi ketika setiap data dan juga argumentasi yang mereka bawakan itu bisa dipatahkan kebenarannya, hal itu bukan membuat mereka merendahkan hati diri mereka untuk menerima setiap jawaban, malah membuat mereka semakin emosi, kepanasan, dan juga mencari cara untuk bagaimana supaya mereka seakan-akan sedang memimpin atau memenangkan suatu diskusi atau perdebatan. Padahal di dalam sebuah perdebatan itu kita tidak mencari yang siapa yang menang dan kalah. Nah, tetapi bagaimana kita bisa melihat suatu kebenaran dibukakan, apakah semua itu sudah sesuai dengan fakta yang ada dan bisa dibuktikan kebenarannya, atau itu hanya seperti kita sedang menyampaikan segala sesuatu itu di luar fakta yang ada. Dan hal inilah yang menjadi bahan diskusi, bahan pembahasan para apologet Kristen, supaya ketika mereka juga berhadapan dengan teman-teman para polemikus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang beragam, mereka bisa bersatu hati menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan itu. Walaupun mereka memiliki pemahaman yang berbeda, tapi
mereka tetap berfokus pada maksud dan tujuan inti yang sama, seperti itu. Dan hal inilah yang kita harapkan supaya kita semua juga bisa memiliki pemahaman yang baik, yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita juga boleh saling merendahkan diri dan kita tidak membawa ego kita di dalam suatu perdebatan, supaya maksud dan tujuan kita berdebat itu tersampaikan, di mana kebenaran itu bisa dibukakan dan Injil bisa diberitakan kepada setiap orang yang mengikuti diskusi atau debat tersebut, dan nama Tuhan pastinya dipermuliakan. Lah, ya inilah teman-teman kenyataannya, dan ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Ini juga merupakan suatu hal yang menurut saya ini sebagai contoh panutan yang baik bagi kita, melihat bagaimana ketika mereka berkumpul, mereka berdiskusi, mereka juga mencari solusi, mereka juga memecahkan permasalahan dengan perbedaan mereka yang ada seperti itu, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan mereka juga boleh mendapatkan damai dan sukacita di dalam pertemuan mereka tersebut. Ya, kita terus berdoa untuk teman-teman apologet Kristen dimanapun mereka berada, biarlah mereka terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan hikmat yang berasal pada Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi yang hidup, surat-surat yang terbuka untuk memberitakan kebenaran, sukacita, kabar baik kepada setiap orang yang ada di sekitar mereka. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.